Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Nah, kembali lagi kita pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang integrasi sosial dengan submateri bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, berikut ini dalil mengenai materi yang akan kita bahas terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-An'am ayat 153. Oke, kita masuki materi kita, yaitu tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial ini memiliki dua bentuk yang ditinjau berdasarkan hasil penyatuan suatu kebudayaan dan sistem nilai di masyarakat. Nah, apa saja itu bentuk-bentuknya? Ya, berikut ini bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama asimilasi dan yang kedua yaitu akulturasi. Asimilasi merupakan kebudayaan baru yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Bentuk integrasi ini terlihat dari pembentukan tatanan sosial baru yang menggantikan budaya lama atau asli. Biasanya, bentuk ini diterapkan pada kehidupan sosial yang primitif dan rasis. Nah, asimilasi merupakan proses sosial tahap lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Proses asimilasi timbul apabila dalam suatu wilayah terdapat kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, dan interaksi yang terjadi antara kelompok berlangsung secara terus-menerus atau intensif dalam waktu yang lama. Nah, berikut ini ada faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya asimilasi. Yang pertama akan kita bahas faktor pendorong terjadinya asimilasi. Ada 7 faktor pendorong terjadinya asimilasi. Yang pertama toleransi. Yang kedua kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Yang ketiga sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran atau amalgamasi. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Nah, selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Ada 6 faktor penghambat proses terjadinya asimilasi. Yang pertama, terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang lain. Yang ketiga, perasaan takut pada budaya lain. Yang keempat, adanya perbedaan ciri fisik. Yang kelima, adanya ikatan in-group feeling antar anggota suatu kelompok yang kuat. Yang keenam, adanya perbedaan kepentingan. Nah, kita masuki bentuk-bentuk integrasi sosial yang kedua, yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan proses perubahan melalui penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Nah, menurut Kunjaraniningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda, sehingga unsur kebudayaan asing tersebut dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan asli tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan antara dua kebudayaan tersebut.
Nilai-nilai baru yang ditanamkan pada masyarakat akan menciptakan keharmonisan untuk mencapai integrasi sosial. Jadi, akulturasi merupakan proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Nah, kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis. Yang kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Yang ketiga, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Yang keempat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir, kebudayaan itu bersifat kebendaan. Oke, kita masuk ke proses dalam mencapai integrasi sosial. Nah, terdapat tahapan-tahapan untuk mencapai integrasi sosial di masyarakat. Apa saja itu tahapan-tahapannya? Ya, berikut ini tahapan untuk mencapai integrasi sosial di masyarakat, yaitu yang pertama, akomodasi. Akomodasi diperlukan dan dapat terjadi jika ada kesadaran, keinginan, dan kepentingan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu kerjasama. Nah, pada tahap ini mulai terjadi suatu bentuk ikatan untuk bekerja sama. Yang selanjutnya yaitu tahap koordinasi. Pada tahapan ini, masing-masing pihak berupaya untuk meningkatkan kesatuan melalui berbagai cara demi mencapai tujuan. Nah, adapun tahapan yang terakhir yaitu asimilasi, yakni hilangnya batas nilai dan kebudayaan lama antar kelompok, serta melahirkan suatu kebudayaan dan nilai yang baru sebagai kesatuan dan kesamaan. Oke, anak-anak ustazah, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, untuk tugas kalian, buatlah ringkasan materi mengenai integrasi sosial. Selamat mengerjakan, anak-anak ustazah. Hamasa. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.